الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر لأرباب الهجا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah subuh, ya insyaallah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh kali ini kita akan melanjutkan kajian kita sehubungan dengan orang mukmin bukanlah orang-orang yang suka melaknat. Namun sebelum kita masuk kepada tema tersebut, sebelum lupa, ada satu pertanyaan yang kita tangguhkan Sabtu lalu, yaitu sehubungan dengan apakah ada hadis yang apabila seseorang tidak sholat Jumat 3 kali berturut-turut, lalu dia tergolong orang yang kafir. Sudah kita cek hadisnya, kemudian kita cari, kita lacak, tidak ditemukan hadis yang persis sama dengan terjemah tersebut. Yang ada itu adalah beberapa hadis yang mirip, yaitu misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi di dalam kitab Sunan At-Tirmizi. Apa bunyi hadisnya? Man tarakal jumu'ah salasa marrat tahawunan biha taba'allahu ala qalbihi. Dan ada beberapa riwayat yang lain yang mirip dengan hadis tersebut. Apa artinya? Siapa yang meninggalkan salat Jumat 3 kali, tahawunan biha, meninggalkan itu dalam maksud menyepelekannya. Tahawunan itu artinya menyepelekannya. Taba'allahu ala qalbihi, maka Allah akan kunci hatinya. Jadi yang bertemu adalah hadis yang seperti itu. Adapun hadis yang menyebutkan bahwa kalau meninggalkan salat sebanyak 3 kali maka dia kafir, tidak ditemukan hadis yang persis sama dengan kalimat tersebut. Yang ada adalah seperti yang kita sampaikan barusan ini. Jadi memang perlu kita berhati-hati ketika melihat apakah ini hadis atau tidak. Jadi tidak ada bunyi hadis yang seperti itu sejauh yang kita lacak dan tidak kita ketemui. Yang ada apa? Yang ada itu adalah menurut ulama fikih akan jatuh seseorang itu kepada kekafiran apabila mengingkari kewajiban salat Jumat. Itu tidak menunggu 3 kali. Itu tidak menunggu 3 kali. Pokoknya dia ingkari kewajiban salat Jumat, maka dia jatuh kepada kekafiran. Itu untuk menjawab pertanyaan yang tertinggal minggu lalu. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jamaah subuh yang berbahagia, kita akan lanjutkan kepada pembahasan yang berikutnya sehubungan dengan orang mukmin bukanlah orang-orang yang suka melaknat. Hadis yang pertama, Nabi SAW bersabda, tidak boleh seorang mukmin itu menjadi tukang laknat. Apa maksudnya? Maksudnya adalah setiap kalimat yang dia keluarkan itu melaknat orang lain. Pokoknya ingin orang lain itu terjadi keburukan kepada mereka.
Kemudian dikeluarkanlah kata-kata supaya kata-kata kita itu terwujud kepada orang tersebut. Itu adalah sikap atau perilaku yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi penekanan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini. Sampai-sampai dikaitkan dengan karakter orang beriman. Jadi intinya, kalau kita beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, kita jaga lisan kita dari melaknat orang lain. Mengapa demikian? Karena kalau kita mempunyai sikap melaknat orang lain kerja kita sehari-hari, itu bukanlah karakter dari orang-orang yang beriman. Makna gamblangnya begini: belum sempurna iman seseorang itu kalau lisannya belum terjaga dari melaknat orang lain. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua ini tentang istri Nabi yang bernama Siti Aisyah. Jadi dulu ada orang lewat di dekat Siti Aisyah. Lalu orang itu berkata, Assalamualaikum. Kalau kita kan mengucapkan Assalamualaikum, tapi orang tersebut berkata kepada Aisyah Assalamualaikum. Tak ada lamnya. Kalau ada kan Assalamualaikum. Kalau dia membaca Assalamualaikum. Apa artinya? Artinya adalah kecelakaan untukmu. Atau kalau kita tengok kamus bisa juga artinya kematian untukmu. Lalu dijawab oleh Siti Aisyah, Wa'alaikum wa la'anahu Allahu alaikum, dan laknat Allah untukmu. Dijawab oleh Aisyah. Jawaban Aisyah itu didengar oleh Nabi. Jawaban Aisyah kepada orang yang melaknat, kepada orang yang melaknat itu didengar oleh Nabi. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wahai Aisyah, pelankan suaramu dan bersikaplah lemah lembut. Jangan bersikap kasar dan kotor. Kemudian dijawab oleh Aisyah, tidakkah engkau mendengar ya Rasulullah apa yang diucapkan kepadaku? Lalu apa jawab Rasulullah? Saya dengar. Tapi apa yang dia ucapkan itu telah didengar oleh Allah. Dan apa yang engkau ucapkan juga didengar oleh Allah. Apa maksudnya? Maksudnya begini. Kita mesti bisa membentengi diri kita dari sikap orang lain terhadap diri kita. Contoh begini. Kalau ada orang yang berkata kotor kepada kita, kemudian kita berkata kotor juga kepada dia, kira-kira posisi kita sama enggak dengan dia? Sama. Kalau orang itu menjelekkan diri kita, kemudian kita balas dengan menjelekkan orang tersebut, kira-kira kita sama enggak dengan orang itu? Sama. Maka yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kita mesti bisa memberi tameng antara kita dengan orang lain. Kecuali misalnya setioknya buru-buruan awak tumbuh jerawat awak misalnya kan, atau baru masalah di awak itu. Tapi kan ketikanya buru-buruan awak kan tak ada efek kepada awak. Ketika dia jelek-jelekkan kita kan tak ada berefek kepada awak. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Siti Aisyah. Wahai Aisyah, berlakulah lemah lembut. Lalu dijawab oleh Aisyah, tidakkah engkau mendengar apa yang dikatakannya kepadaku? Lalu apa jawab Nabi? Iya, saya mendengar. Tapi apa yang dikatakan oleh orang itu telah dinilai oleh Allah. Tapi balasan kita kepada orang itu juga dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sikap kita terhadap orang-orang yang memburuk-burukkan diri kita atau menjelek-jelekkan diri kita, bagaimana sikapnya? Ya sabar saja.
itu menjadi bonus bagi kita tanpa melakukan apa-apa. Coba bayangkan itu. Dijelekkan kita oleh orang lain, apa yang terjadi? Pahala bagi kita. Padahal kita tidak melakukan apa-apa. Boleh jadi amalan-amalan kita yang lain kurang. Tapi Allah hadirkan banyak orang yang mengejek diri kita supaya lebih banyak lagi pahala kita. Ibu-ibu ketika diejek oleh orang lain, apa sikapnya? Sabar atau menjawab perkataan orang tersebut? Begitupun bapak-bapak. Ketika diburu-buruan, capek tidak naik darah awak? Bah kira-kira Pak, mendengar hal-hal yang memburuk-burukkan diri kita, apalagi didengar dari orang lain pula. Naik tak tensi apa-apa? Dah. Iyo atu. Takkan ada udah kawan lama awak tu? Iyo. Rupanya latiuk sabanta hanya memburuk-burukan udah. Tarang apa di telinga ambo kuah. Kira-kira awak yang mendengar naik tensi tak? Sabar tak kita dengan itu? Kalau tidak sabar, maka ketika itu kita tak lulus ujian yang diterapkan di dalam hadis ini, yang dimaksud oleh hadis ini. Yang dimaksud oleh hadis ini adalah kita bisa memberi batasan antara orang lain dengan diri kita. Dahulu ada seorang ulama yang dipanggil oleh seseorang ke rumahnya. Ini menarik kisahnya. Jadi ada seorang ulama yang didatangi oleh seseorang atau dipanggil oleh seseorang untuk datang ke rumahnya. Setelah dipanggil, datanglah ulama tersebut ke rumahnya. Sesampainya di rumah orang yang memanggil tersebut, apa kata orang rumah itu? Mengapa kasiko katanya. Awak kira-kira digituan batu bu. Awak diimbaunya ke rumahnya. Tiba di rumahnya nyekecen mengabuk kasiko katanya. Kemudian ulama tadi pulang. Tak lama itu panggil lo balik. Pak Ustaz datanglah ke rumah hamba. Sampai di rumah orang tersebut dilakukan hal yang sama. Ada apa Ustaz? Kalau tiba dia apa-apa, mengapa kasih kau katanya. Padahal ini yang memanggil awak tadi. Iya kan? Kemudian ulama tadi pulang saja. Pulang saja. Sampai nang ketiga kali diulang lo balik. Pak Ustaz datanglah ke rumah hamba. Dek Pak Ustaz tadi itu datangnya ke rumahnya oleh ulama tadi itu. Lalu dilakukan hal yang serupa. Ada perlu Pak Ustaz ke siko katanya. Dan dilakukan sebanyak 3 kali berulang-ulang. Tiba dia awak kira-kira tu sekali saya sabah awak. Inyo nama imbau, inyo lo mau siawak itu kira-kira bahasanya tu kan. Kenapa namanya rambau ke siko tadi kemah tu itu nyawa lagi kan? Kemudian sampai yang ke berikutnya mau diulang lagi yang keempat kali. Orang yang punya rumah ini heran. Apa aku di pagarahan mode itunya tak berang. Kemudian orang yang punya rumah yang memanggil tadi itu bertanya langsung kepada ulama tadi itu. Wahai Pak Ustaz, wahai Imam, kan ambo lah 3 kali memanggil Pak Ustaz kemari, 3 kali pula ambo mau si. Tapi kok Pak Ustaz tak berang. Ini yang perlu jadi pelajaran bagi kita. Apa jawab ulama tadi itu? Engkau memanggil saya, kemudian saya datang ke rumah engkau, itu adalah bagian dari agama Islam. Apa itu? Menyenangkan hati tetangga. Dipanggil dek tetangga, kemudian awak datang. Itu bagian dari agama Islam. Dan itu pahala untuk saya dan sudah dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun perilaku engkau kepada saya juga dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada hubungannya dengan saya. Paham maksudnya? Begitulah ulama tadi membatasi dirinya dari sikap orang lain terhadap dirinya. Jangan sampai kita terpancing oleh perbuatan buruk orang lain kepada diri kita yang menyebabkan kita juga melakukan keburukan yang sama bahkan lebih. Maka hadis ini mengajarkan kita untuk bisa membatasi sikap kita dari sikap orang lain terhadap
diri kita. Itu makna hadis yang kedua ini. Kita lanjut kepada hadis yang berikutnya. Laisal mu'minu bit-ta'an walal la'an walal fahisha walal bazi. Laisal mu'min, bukanlah orang mukmin yang baik itu bit-ta'an, orang yang suka menjelek-jelekkan orang lain. Walal la'an, dan suka melaknat orang lain. Walal fahisha, dan berbuat keji. Walal bazi, dan berkata-kata kotor. Di dalam hadis ini lagi-lagi ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisal mu'min. Apa maknanya? Orang mukmin itu bukan yang berkata-kata kotor. Bukan yang suka mencela, bukan yang suka melaknat. Ada enggak dalam keseharian awak terucap kata-kata mati salah pada tu? Ada enggak kata-kata itu sering terangah di awak? Melarik selai duitnya gitu. Itu adalah kata-kata keseharian yang melaknat orang lain. Dan itu banyak terjadi. Dan laisal mu'min, itu bukanlah akhlak seorang yang beriman. Walal fawahish, dan bukan juga orang yang beriman itu yang melakukan perbuatan keji. Jadi kalau kita mendirikan salat itu, kan ada dua yang Allah jaga diri kita. Apa itu? Fahsya iwal munkar. Fahsya artinya adalah perbuatan jelek yang dilatar belakangi oleh syahwat, atau namanya fahsya. Kalau kita terjemahkan di dalam bahasa Indonesia kan keji. Maksud kejinya itu adalah perbuatan jelek atau perbuatan buruk yang dilatar belakangi oleh syahwat, itu namanya fahsya. Dan munkar itu adalah perbuatan jelek atau perbuatan buruk yang latar belakangnya bukan yang fahsya tadi itu, bukan yang syahwat, itu namanya mungkar. Di dalam hadis ini, orang beriman itu adalah orang-orang yang tidak melakukan perbuatan yang fahsya ini. Apa maknanya? Apakah yang mungkar dia lakukan? Tidak. Mengapa demikian? Yang fahsya saja dia jaga, apalagi yang mungkar. Maka hadis ini merangkan kepada kita bahwa orang mukmin itu bukanlah orang-orang yang suka mencela, bukanlah orang-orang yang suka melaknat, dan bukan pula orang-orang yang berlaku keji dan berkata-kata yang kotor. Selanjutnya, ini adalah punishment dari Nabi melalui kata-kata. Paling jelek akhlak seorang mukmin itu adalah orang-orang yang suka berbuat laknat. Ini hati-hati ini. Divonis oleh Nabi. Seburuk-buruk akhlak orang yang beriman itu apa? Adalah ketika dia melaknat orang lain. Mengapa demikian? Karena ketika dia melaknat orang lain, apa kata malaikat? Walaka misluh. Keburukan yang sama untukmu. Jadi kalau kita menjelek-jelekkan orang lain atau berkata kotor kepada orang lain, apa kata malaikat? Walaka misluh. Untukmu sama seperti apa yang engkau katakan. Apa yang kita katakan kepada orang lain itu belum tentu terjadi. Malah salah ibu tu kecewa. Misalnya kan? Kata-kata kita itu belum tentu dikabulkan oleh Allah. Tapi ketika kita mengatakan itu walaka misluh, kata malaikat, untukmu sama. Kira-kira kalau malaikat yang mendoakan, Allah kabulkan tak? Allah kabulkan tak? Allah kabulkan. Maka boleh jadi apa yang kita katakan itu kawak terjadinya dulu. Ini pernyataan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.
maka kita jaga kata-kata kita. Boleh jadi kata-kata buruk kita itu lebih duluan terjadi kepada diri kita. Maka disampaikan oleh Nabi, sejelek-jelek orang beriman itu apa? Adalah ketika dia berbuat perilaku melaknat orang lain. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin yang berbahagia, semoga bermanfaat. InsyaAllah minggu depan kita lanjutkan kepada tema yang berikutnya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini, kafir itu kan secara bahasa artinya memang engkar gitu ya. Cuman dia terbagi dua, seperti yang kita sampaikan minggu lalu. Pertama namanya adalah kafir amali. Kafir amali itu adalah dia engkar dalam perbuatan. Contoh begini, si A dia yakin sholat 5 waktu itu wajib, tapi dia tidak melaksanakan sholat 5 waktu. Tapi wak tanya kenyo, inyo yakin sholat 5 waktu itu wajib, tapi inyo tidak namuah mangarajuan. Itu kafir juga namanya, tapi namanya kafir amali. Dia tidak keluar dari Islam. Dia tidak keluar dari Islam. Itu namanya kafir amali. Kalau dia meninggal tetap disolatkan. Yang kedua namanya kafir i'tiqadi. Apa itu? Dia engkar secara keyakinan. Contoh mereka, si B nyo ndak solat 5 waktu sehari semalam. Wak tanya kenya ba kok apa ndak sembahyang? Ya, sembahyang tu memang ndak wajib dah. Ambo yakin mana sembahyang tu ndak ada perintahnya dah. Itu berarti ya kafir i'tiqadi. Kafir secara keyakinan. Kalau dia mengingkari kewajiban solat 5 waktu, tidak yakinnya solat 5 waktu itu wajib, dan dia tidak laksanakan, itu namanya kafir i'tiqadi, keluar dari Islam. Nah, kalau begitu, maka dia tidak wajib disolatkan, karena dia keluar dari ajaran agama Islam. Jadi kafir itu secara umum dia terbagi dua itu, Bu. Pertama amali ini tidak menyebabkan dia keluar dari Islam. Kalau i'tiqadi, kalau dia tidak bertobat, meninggal dia dan betul-betul dia meyakini solat 5 waktu itu tidak wajib yang menjadi rukun Islam, maka dia kafir i'tiqadi. Semasa hidup maka kita suruh dia bertobat dan mengulang lagi syahadatnya. Begitu. Jadi kafir itu ada yang amali, ada yang i'tiqadi secara keyakinan. Begitu dia. Semoga bermanfaat. Kita ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.